warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kofifa Munte, mahasiswa STKIP Al-Maksum Langkat semester 4A, di mana saya akan menjelaskan pembahasan tentang makalah kami yang itu tentang evolusi, di mana materi makalah kami itu tentang pembahasan umum tentang bukti evolusi kuda, homologi dan analogi sebagai bukti evolusi, embriologi, perbandingan biokimia dan genetika, seleksi alam dan varian, dan individu dengan metode pengumpulan data. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu materi kami. Yang pertama itu adalah fosil bukti evolusi, di mana evolusi berasal dari kata evolve yang artinya perubahan, dan evolusi berarti perubahan pada sifat-sifat yang terwaris suatu populasi dari suatu generasi ke generasi berikutnya, di mana perubahan-perubahan tersebut terbagi 3 kombinasi. Yang pertama itu variasi, yang kedua itu reproduksi, dan yang ketiga itu seleksi. Di mana contohnya itu adalah contoh fosil bukti evolusi yaitu kuda. Kuda merupakan fosil yang hampir semua periode geologi. Kuda pertama diperkirakan sekitar 60 juta tahun yang lalu. Kuda pertama kali diberi nama Hydrocaltherium atau Eochippus. Dari kerangka fosil ditunjukkan bahwa kuda pertama berukuran sebesar kucing berpopulasi menjadi kuda berukuran sekarang. Yang kedua itu mekanis evolusi kuda, di mana kita tahu bahwa kuda banyak memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu ukuran tubuh menjadi semakin besar. Yang kedua itu ukuran kepala lebih besar dan jarak antara mulut dengan mata semakin jauh. Dan yang ketiga itu ukuran leher menjadi lebih panjang. Yang keempat yaitu ukuran geraham depan dan belakang semakin besar sesuai dengan memakan rerumputan. Yang kelima itu ukuran kaki depan dan belakang semakin panjang. Yang keenam itu jumlah jari kuku dari 5 menjadi 1 jari. Dan yang ketiga itu materi tentang homologi analogi sebagai bukti evolusi, di mana struktur fasik makhluk hidup memberikan petunjuk terhadap struktur fisik nenek moyangnya. Teori evolusi Darwin menyatakan bahwa satu spesies dapat membentuk spesies lainnya. Persamaan struktur merupakan petunjuk bahwa hewan-hewan ini memiliki nenek moyang yang sama. Ketika spesies yang berbeda berevolusi seleksi alam menghasilkan modifikasi yang teradaptasi pada lingkungan yang berbeda. Contohnya itu homologi ekspektasi arterier beberapa binatang vertebrata. Yang kedua itu contoh bukti evolusi yaitu perbedaan sayap burung. Dan yang ketiga dan yang keempat materi tentang embriologi perbandingan sebagai bukti evolusi, di mana materi tersebut petunjuk evolusi dapat ditemukan pada perkembangan beberapa organisme, perkembangan sel telur yang sudah dibuahi hingga dilahirkan disebut dengan embrio. Adapun ilmu tentang perkembangan organisme disebut dengan embriologi. Contohnya itu ada embriologi bukti evolusi. Yang pertama, pada awal perkembangannya, ikan menunjukkan perkembangan yang mirip dengan embrio hewan lain. Walaupun pada akhirnya bentuk dewasa setiap organisme tersebut menjadi berbeda. Dan yang kedua itu pada hewan vertebrata, perkembangan dan pertumbuhan embrio memperlihatkan kemiripan satu sama lain. Pada perkembangan lebih lanjut memiliki perbedaan.
Yang kelima itu materi tentang biokimia dan genetika sebagai bukti evolusi, di mana genetika modern juga memberikan bukti kuat adanya evolusi. Semua makhluk hidup menggunakan kode genetika yang sama dalam sintesis protein. Dalam ahli biokimia juga telah membandingkan urutan asam amino dan protein yang ditemukan pada organisme yang berbeda, di mana organisme yang memiliki kekerabatan yang dekat biasanya memiliki protein dengan urutan asam amino yang sama. Contoh biokimia dan genetika bukti evolusi. Semua jenis protein pada makhluk hidup hanya disusun oleh 20 jenis asam amino. Yang keenam, seleksi alam teramati. Evolusi terjadi dalam ribuan hingga jutaan tahun. Oleh karena itu, sangatlah sulit untuk mengamati seleksi di alam air. Akan tetapi terdapat satu contoh seleksi alam yang tercatat dengan sangat baik. Pada kasus ini melibatkan evolusi warna sayap pada spesies ngengat Easton betularia. Contoh seleksi alam yang terjadi, yang pertama itu ngengat. Umumnya terdapat di desa-desa Inggris. Pada awal 1850, sebelum terjadi revolusi industri, populasi ngengat sayap putih lebih banyak ditemukan. Jarang ditemukan ngengat warna hitam. Sekitar tahun 1900, populasi akibat industri Inggris membuat batang pohon menghitam yang menyebabkan ngengat putih lebih mudah terlihat predator. Yang ketujuh itu materi tentang variasi individu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang variasi individu pada kenyataan di bumi ini yang tidak pernah ditemukan individu atau makhluk hidup yang sama persis meskipun berada dalam satu garis keturunan. Adapun perbedaan tersebut menyebabkan terjadinya variasi, di mana individu yang mengalami variasi terus ditemukan varian. Darwin berpendapat asalnya maka dalam perkembangannya akan mengalami perubahan yang sifatnya menetap dan perbedaan dengan nenek moyang dari tempat asal usulnya. Baik, di sini akan saya simpulkan tentang materi saya, yaitu evolusi, salah satu perubahan pada makhluk hidup yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang lama sehingga terbentuk spesies baru. Evolusi juga terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwaris ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Bukti adanya proses evolusi dapat dilihat dari peninggalan fosil di berbagai lapisan batuan bumi, anatomi perbandingan, adanya alat-alat perbandingan, variasi antar individu dalam suatu keturunan, perbandingan genetika, petunjuk secara biokimia dan bukti molekul. Pandangan baru mengenai evolusi yaitu dari pihak yang tidak setuju dengan pendapat Darwin mengemukakan bahwa makhluk hidup tercipta dengan bentuk yang ada seperti saat ini. Ini disebutkan teori penciptaan dan berkembangnya menjadi teori-teori yang pada intinya mendukung teori penciptaannya. Baik, di sini saya telah menjelaskan. Bila ada kesalahan, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.